Puji Tuhan, saudara-saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus, bertemu kembali dalam program renungan ayat-ayat emas firman Tuhan, di mana melalui program renungan ini, saudara akan diberkati dan saudara akan menemukan jawaban atas segala tantangan dan masalah kehidupan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan sehingga setiap hari saudara akan diberkati melalui program renungan ini, silakan lihat tanda subscribe yang ada di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat ayat-ayat emas firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat anugerah Tuhan, buat berkat-Mu, buat waktu yang Tuhan beri, di mana di kesempatan ini kami akan kembali merenungkan firman Tuhan. Biarlah saat ini anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ini akan diberkati, akan diteguhkan, akan dikuatkan, akan dihiburkan. Jalan mereka diterangi, mereka menemukan solusi atas masalah yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Itu sebabnya berfirmanlah ya Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu, jamah hati dan pikiran mereka, dan Kau juga memberkati hamba, mengurapi hamba dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, kami akan merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kesembuhan. Allah kita adalah Allah yang berkuasa. Dia berkuasa melakukan mujizat. Dia berkuasa menyembuhkan. Apapun yang menjadi penyakit kita, Dia Allah yang sanggup dan berkuasa menyembuhkan kita. Adakah saat ini saudara sedang sakit? Dan mungkin saudara sudah lama dalam keadaan sakit saudara. Dengar saudara, Allah kita Allah yang sanggup menyembuhkan. Itu sebabnya biarlah saat ini melalui video ini saudara, iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas tentang kesembuhan. Biarlah kuasanya bekerja dalam hidup saudara dan mengerjakan kesembuhan bagi saudara. Puji Tuhan saudara. Adapun beberapa ayat emas tentang kesembuhan yang akan dibahas di dalam video ini adalah sebagai berikut. Ayat emas yang pertama adalah dari Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-20 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu, simpanlah itu di lubuk hatimu, karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Saudara, firman Allah ini menegaskan bahwa yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuh adalah firman Tuhan. Di mana firman yang masuk ke dalam hidup kita, firman yang mengubah hidup kita, firman itu berkuasa juga untuk menyembuhkan kita. Itu sebabnya firman Allah ini berkata bahwa perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Jangan semuanya itu menjauh dari matamu, simpan itu di lubuk hatimu. Maka kesembuhan akan terjadi bagi seluruh tubuhmu. Firman Allah itu berkuasa saudara. Allah menciptakan langit dan bumi dengan firman-Nya. Allah menciptakan semuanya dengan kuasa firman-Nya. Ketika Dia berfirman, mujizat terjadi. Di dalam Alkitab juga kita bisa melihat ketika ada orang yang sakit, ketika Yesus berkata sembuh, maka sembuhlah penyakit itu. Ketika ada orang lumpuh, ketika Yesus berkata bangkit, maka sembuhlah orang itu. Artinya melalui firman-Nya Dia lakukan mujizat. Dan hari ini pun ketika kita memperhatikan firman Allah, mengarahkan telinga kita rindu firman Allah,
dan menyimpan firman-Nya di dalam hati kita, saudara, maka firman itu akan bertumbuh dalam hidup kita, dan firman yang berkuasa itu akan mengerjakan kesembuhan bagi kita. Kalau saat ini saudara sedang sakit, saudara, mari renungkan firman Tuhan. Rindukan firman Tuhan, simpan firman itu di dalam hati saudara, dan imani firman itu, sehingga firman yang berkuasa itu akan mengerjakan kesembuhan di dalam kehidupan saudara. Ayat emas kedua tentang kesembuhan saudara adalah dari Yesaya pasal 53 ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan: tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Saudara, Yesus mati di kayu salib untuk menanggung segala dosa-dosa kita, sehingga dia mati di kayu salib bagi kita yang bagi kita yang percaya, kita diselamatkan karena dia telah menanggung segala dosa dan kejahatan kita. Dan kemudian saudara, firman ini juga menegaskan bahwa oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Luka-lukanya, penderitaannya, dia juga ikut menanggung segala penderitaan kita, segala penyakit kita. Itu sebabnya dia begitu menderita di kayu salib. Penderitaannya adalah penderitaan kita, artinya penderitaan kita yang dia tanggung di kayu salib, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi hari ini saudara, atas segala penderitaan, atas segala penyakit kita, Allah akan sembuhkan kita. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh, karena dia telah menanggung segala penderitaan dan sakit kita di atas kayu salib. Dia telah menanggung segalanya di atas kayu salib, sehingga kita disembuhkan, sehingga kita dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu sebabnya saat ini percayalah saudara, bahwa atas segala penderitaan saudara, Yesus telah mati di kayu salib untuk menanggung segala penderitaan saudara, untuk menanggung segala penyakit saudara. Dan biarlah saudara dengan iman mengalami kesembuhan saat ini. Kemudian saudara, ayat emas ketiga tentang kesembuhan adalah dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24. Demikian firman Tuhan: Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Kembali saudara, kalimat yang sama ditegaskan seperti kalimat di dalam Yesaya, ditegaskan di dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 24 ini, bahwa Yesus telah menanggung segala dosa kita, segala penderitaan kita. Telah dia tanggung dosa segalanya di kayu salib saudara, dan kemudian oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Oleh penderitaannya kita sembuh. Kita yang menderita, tetapi penderitaan itu dia tanggung di kayu salib, sehingga kita mengalami kesembuhan oleh karena penderitaannya. Percaya saudara, segala penyakit saudara sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Dia yang telah rela menderita untuk menanggung segala penyakit saudara. Ayat emas berikutnya saudara, tentang kesembuhan adalah dari Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan: Sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Saudara, Tuhan rindu umat-umatnya mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Itu sebabnya supaya umat-umatnya mengalami kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah, maka dia berkata, aku akan mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi mereka. Aku akan menyembuhkan mereka supaya mereka sejahtera, supaya mereka aman dengan kelimpahan. Saudara, saat ini Tuhan rindu saya dan saudara mengalami damai sejahtera.
Dia rindu kita mengalami keamanan. Dan supaya kita mengalami damai sejahtera dan keamanan, Dia mau mengerjakan kesembuhan. Dia mau memberi kesehatan bagi kita. Itu sebabnya saat ini saudara, apapun yang menjadi penyakit kita, percaya Yesus sanggup menyembuhkan, percaya Yesus sanggup mengangkat segala penyakit kita, dan Dia beri kita kesehatan, sehingga kita akan mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita saudara. Seberapa parah pun itu, seberapa sulit pun itu, seberapa mustahil pun itu, Allah kita sanggup mengerjakan kesembuhan untuk kita mengalami damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ayat emas berikutnya lagi saudara tentang kesembuhan adalah dari Matius pasal yang ke-8, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh." Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Saudara, di sini ada seorang perwira di Kapernaum. Dia memiliki seorang hamba, dan hambanya itu sakit keras, dan dia datang minta pertolongan kepada Yesus supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan saat Yesus berkata, "Aku mau datang menyembuhkan dia," perwira ini berkata bahwa, "Aku tidak layak menerima Tuhan di rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku sembuh." Artinya apa saudara? Perwira ini percaya betul bahwa setiap patah kata firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu berkuasa untuk menyembuhkan hambanya, sehingga dia berkata, "Sepatah kata saja Tuhan, maka hambaku sembuh." Dan waktu itu Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya," dan pada saat itu juga sembuhlah hambanya. Yesus berkata, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Apa yang dia percaya? Dia percaya firman Tuhan berkuasa untuk menyembuhkan hambanya. Dan Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Artinya ketika dia percaya bahwa firman itu berkuasa, jadi itu kepada dia. Hari ini pun saudara, kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan yang menyembuhkan kita, percaya firman-Nya berkuasa, percaya firman-Nya ajaib, percaya mujizat kesembuhan terjadi ketika saudara mempercayai kuasa firman-Nya di dalam kehidupan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya Dia sanggup menyembuhkan saudara oleh karena kuasa firman-Nya. Ayat emas berikutnya saudara tentang kesembuhan. Matius pasal yang ke-15 ayat 28. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Saudara, di sini dikatakan kepada seorang ibu yang memiliki seorang anak yang sedang sakit keras. Dan ibu ini, Yesus berkata bahwa tidak ada iman seperti iman ibu ini. Dan kemudian Yesus berkata bahwa jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Kembali ketika dia hidup, ibu ini hidup dalam iman kepada Tuhan, iman kepada Yesus Kristus, maka mujizat terjadi, anaknya disembuhkan. Yesus berkata, "Jadilah kepadamu seperti yang engkau kehendaki." Untuk kita mengalami mujizat Tuhan, untuk kita mengalami kuasa Tuhan, hiduplah dalam iman. Percaya Yesus sanggup menyembuhkan. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah Matius 21 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dan dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Waktu dalam pelayanan Yesus saudara, begitu banyak orang-orang sakit datang kepada Yesus. Ada orang buta yang datang, ada orang timpang yang datang kepada Yesus. Dan orang-orang yang datang kepada Yesus membawa penyakitnya, mereka disembuhkan saudara. Dia menyembuhkan setiap mereka. Dan hari ini pun setiap kita ketika kita datang kepada Dia membawa penyakit kita, dengar saudara bahwa Tuhan pasti menyembuhkan kita.
karena dia melakukan mujizat dan menyembuhkan orang-orang yang datang kepada dia. Hari ini datanglah kepada Tuhan, bawa segala beban penyakit saudara, maka saudara akan disembuhkan. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Markus pasal yang ke-5, ayat yang ke-28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Saudara, saat Yesus dalam perjalanan pelayanannya, ada seorang ibu yang sudah begitu lama mengalami sakit pendarahan. Dan waktu itu muncul imannya, dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kembali peran iman saudara. Ketika dia percaya bahwa ketika dia jamah jubah Yesus dia akan sembuh, maka saat itu dia mengalami kesembuhan. Percaya bahwa saudara bisa disembuhkan. Sama seperti ibu yang sudah bertahun-tahun mengalami pendarahan saudara. Mungkin dia sudah hampir putus asa, tapi pada waktu itu ketika dia dengar berita bahwa Yesus datang, dia berkata dengan iman, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dan itu terjadi kepada dia. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Yohanes pasal 5 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Saudara, di kolam Bethesda ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit, sangat lama saudara. Dan firman ini berkata, Yesus melihat orang itu berbaring di situ. Hari ini dalam segala penyakit saudara, Yesus melihat saudara, Yesus memperhatikan saudara. Dan kalimat ini juga berkata, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, Yesus juga tahu hari ini keadaan saudara. Apapun yang menjadi penyakit saudara, Yesus tahu. Sama seperti dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam penyakitnya. Sekalipun Yesus tidak bertanya, dia maha tahu. Dia tahu segala sesuatu, dia tahu segala penyakit saudara hari ini. Dan kemudian ketika dia melihat dan ketika dia tahu bahwa orang itu sudah lama dalam keadaan sakit, maka berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Hari ini pun Yesus berkata kepada setiap saudara dalam penyakit saudara, maukah engkau sembuh? Mari katakan kepada dia dengan iman saudara, ya Tuhan, aku mau sembuh. Dan hari ini dia melakukan mujizat dalam hidup saudara. Dia tawarkan kesembuhan kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab dengan iman saudara, ya Tuhan, aku mau sembuh. Hari ini apapun yang menjadi penyakitmu, jangan putus asa saudara. Yesus tahu dan Yesus lihat semuanya. Dan hari ini dia datang menawarkan kesembuhan kepada saudara. Maukah engkau sembuh? Jawab dia dengan iman, ya Tuhan, aku mau sembuh. Dan biarlah mujizatnya terjadi di dalam kehidupan saudara. Ayat emas berikutnya tentang kesembuhan saudara adalah dari Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia di dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saudara, kepada orang yang 38 tahun lamanya sakit tadi dan kemudian Yesus sembuhkan, setelah berapa waktu kemudian Yesus bertemu lagi dengan dia di dalam bait Allah, dan Yesus memberi peringatan, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Jadi saudara, atas mujizat yang kita alami, dengar, jangan lagi hidup dalam dosa, supaya kepada saudara jangan terjadi yang lebih buruk. Ada begitu banyak orang yang mengalami mujizat Tuhan, dan kemudian akhirnya hidup kembali dalam dosa, dan kemudian iblis kembali menerkam dia, iblis kembali mencengkram dia, iblis kembali menghancurkan dia, sehingga keadaannya menjadi lebih buruk. Saudara, sebagai orang-orang yang sudah mengalami karunia Tuhan, mengalami kesembuhan, mujizat Tuhan, kalau kita rindu terus mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, jangan hidup dalam dosa lagi. Ayat emas terakhir tentang kesembuhan saudara adalah Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh.
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saudara, di dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16 ini ditegaskan, ada beberapa hal yang ditegaskan supaya kita mengalami kesembuhan, mengalami kuasa Tuhan yang besar. Yang pertama, saling mengaku dosa. Kalau saat ini saudara tahu dan saudara sadar ada dosa yang saudara lakukan, mari datang kepada Tuhan mengaku dosa. Kalau saudara rindu mengalami kuasa Tuhan. Dan hendaklah kamu saling mendoakan. Di dalam video ini saudara, kami akan berdoa bagi saudara. Kita akan saling mendoakan, saling menguatkan untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Dan dikatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Kalau kita rindu mengalami kuasa Tuhan, naikkan doa penuh iman kepada Tuhan. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur buat ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kesembuhan yang sudah begitu banyak kita belajar. Biarlah ayat-ayat emas tentang kesembuhan ini membangkitkan iman saudara untuk saudara mengalami kesembuhan dalam Tuhan. Percaya Tuhan sanggup menyembuhkan saudara apapun yang menjadi penyakit saudara. Imani firman Tuhan dan terapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, apa yang dituntut oleh firman Tuhan. Terapkan itu sehingga saudara akan mengalami kesembuhan. Puji Tuhan saudara. Saya akan berdoa bagi saudara untuk saudara mengalami kesembuhan. Ambil sikap berdoa, mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu. Kerjakan kesembuhan bagi mereka ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan kuasa-Mu, dan kerjakan kesembuhan di dalam hidup mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka saat ini, Tuhan kiranya yang menyembuhkan. Kuasa-Mu oleh bilur-bilur-Mu, mereka disembuhkan. Bangkitkan mereka dari penyakit mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Saat ini saudara, saya rindu saudara meletakkan tanganmu, sebelah tanganmu letakkan dalam penyakitmu, dan tanganmu yang lain angkat kepada Tuhan. Saya mau berdoa bagi saudara. Saat ini anak-anakmu meletakkan tangan mereka di bagian tubuh mereka yang sakit, dan biarlah tanganmu yang terulur Tuhan menjamah tubuh itu. Kerjakan mujizat-Mu, kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat terjadi, perkara besar terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, anak-anak-Mu disembuhkan, mujizat-Mu dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, kami bersyukur kami telah berdoa bersama, dan kami klaim mujizat-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya saat ini saudara sudah dikuatkan, diteguhkan, dan iman saudara dibangkitkan melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Dan saat ini tiba waktunya kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Saya kembali akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan saudara dengan penuh kerinduan. Apapun masalah saudara, apapun persoalan saudara, apapun tantangan kehidupan saudara saat ini, datang kepada Tuhan. Dia sumber jawaban, Dia Allah yang sanggup, Dia Allah yang berkuasa untuk menjawab segala doa dan permohonan saudara. Saat ini saudara, mari kita berdoa, datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar, datang kepada Tuhan dengan penuh ketekunan. Teruslah berdoa. Mungkin sampai saat ini ada doa-doa saudara yang belum dijawab oleh Tuhan. Jangan putus asa, jangan berhenti saudara. Teruslah berdoa, bertekunlah berdoa, karena Allah pasti menjawab doa-doa kita. Saat ini saudara, sebelum kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan, Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang tahu segala kebutuhan kita. Itu sebabnya saat ini sebelum kita memohon kepada Dia, mari kita sembah Dia, mari kita bersyukur kepada Dia. Saya rindu sebentar kita bersama-sama menaikkan kata-kata syukur dan pujian kepada Tuhan. Mari saudara, ucapkan kata-kata syukur saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, sebelum kami menaikkan doa-doa kami, sebelum kami menaikkan permohonan kami di hadapan Tuhan,
Terlebih dahulu kami naikkan syukur kepadamu karena Engkau Allah yang begitu baik. Engkau begitu baik bagi setiap kami anak-anakmu. Anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Segala keberadaan kami hari ini semuanya karena kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kami naikkan syukur, kami naikkan segala puji, kami naikkan segala penghormatan bagi-Mu atas segala kebaikan-Mu. Bapa yang baik, Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk berdoa bersama saat ini. Itu semua karena anugerah dan kebaikan-Mu. Itu sebabnya kami naikkan syukur bagi-Mu. Kami puji Engkau, kami muliakan Engkau, kami tinggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum saya akan menopang saudara di dalam doa dan permohonan saudara, saudara mungkin punya kebutuhan khusus, kerinduan khusus, masalah khusus, persoalan khusus. Ini waktunya untuk saudara menaikkan. Saya akan mengaminkan dan menopang setiap kata-kata doa yang saudara naikkan di hadapan Tuhan. Saya rindu saat ini saudara gunakan waktu ini berdoa buat pergumulan saudara, beban saudara secara khusus, pribadi lepas pribadi. Mari saudara mulai ungkapkan, mulai berdoa, berseru untuk doa-doa pribadi saudara. Bapa di sorga, saat ini Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau tahu dan mengenal mereka pribadi lepas pribadi. Saat ini mungkin ada masalah, persoalan, beban hidup yang mereka alami, yang orang lain tidak mengerti, yang orang lain tidak tahu, dan orang lain tidak sanggup menolong. Dan saat ini anak-anak-Mu datang kepadamu, bermohon di hadapan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan seruan mereka, dengarkan tangisan mereka, dengarkan jeritan hati mereka. Apapun yang menjadi kerinduan mereka yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu, biarlah Tuhan campur tangan, Tuhan bekerja, Tuhan melakukan mujizat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, campur tangan-Mu dalam pergumulan pribadi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya campur tangan dan menjawab anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, haleluya. Saat ini Bapa di sorga, hamba rindu berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa yang baik, bersyukur buat anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat. Tuhan, kami naikkan syukur bagi-Mu. Dan hamba berdoa biarlah Tuhan terus menjamin kesehatan anak-anak-Mu. Berikan hikmat bagi setiap anak-anak-Mu untuk menjaga kesehatan mereka, untuk hidup dalam budaya yang sehat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit saat ini, hamba berdoa, Tuhan tolong anak-anak-Mu yang sakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan tolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu ya Tuhan, begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan mereka dari sakit asam urat. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam urat. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang memohon doa untuk kesembuhan asam lambung. Tuhan juga campur tangan, kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit asam lambung. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ini dalam nama Yesus. Sembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong nyatakan campur tangan-Mu, nyatakan mujizat-Mu. Ada begitu banyak anak-anak-Mu juga yang mengalami sakit diabetes. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang mengalami sakit diabetes. Dalam nama Yesus, normalkan ya Tuhan, normalkan Bapa gula darahnya ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa saat ini, hamba berdoa menopang anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol ya Tuhan, hipertensi. Tuhan tolong semuanya, Tuhan tolong nyatakan mujizat-Mu
dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu ya Tuhan. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit kanker, dalam nama Yesus Tuhan tolong tumor ya Tuhan. Tuhan tolong kerjakan kesembuhan, nyatakan mujizat dalam hidup anak-anak-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini mereka sedang ada dalam keadaan sakit, namun jenis penyakit yang sedang mereka derita belum disebutkan. Hamba berdoa apapun yang menjadi sakit penyakit anak-anak-Mu, Tuhan tolong, Tuhan nyatakan mujizat, Tuhan kerjakan kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Nyatakan mujizat-Mu, nyatakan campur tangan-Mu, sembuhkan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan, dan kami percaya mujizat kesembuhan terjadi bagi anak-anak-Mu ya Tuhan dalam nama Yesus. Dan saya percaya ya Tuhan, ke depan anak-anak-Mu ini akan bersaksi di channel ini, di kolom-kolom komentar channel ini ya Tuhan. Kami percaya mujizat telah terjadi saat ini, dan anak-anak-Mu akan bersaksi untuk memuliakan nama-Mu, dan mereka akan bersaksi untuk menjadi kekuatan bagi anak-anak-Mu yang lain. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan dan mujizat Tuhan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kesembuhan, kesehatan menjadi bagian setiap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus, saat ini Tuhan, hamba rindu berdoa bagi anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing. Saudara, apapun yang menjadi profesi dan pekerjaan saudara, saya rindu saudara ungkapkan saat ini kepada Tuhan, dan saya akan menopang saudara dalam doa untuk keberhasilan saudara, untuk penyertaan Tuhan di dalam pekerjaan dan profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Tuhan yang tahu. Berkati anak-anak-Mu para pegawai dalam bidang apapun mereka. Berkati kepegawaian mereka ya Tuhan. Berkati, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan Tuhan memberkati mereka. Tuhan mempromosikan anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak-anak-Mu para buruh. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, Tuhan bela mereka, Tuhan buka jalan dan pintu berkat mengalir bagi mereka. Berkati mereka para medis ya Tuhan. Bapa yang baik, Tuhan mengurapi tangan mereka dalam merawat para pasien. Tuhan berikan hati mereka ya Tuhan untuk berbelas kasihan bagi para pasien, sehingga mereka melakukan yang terbaik. Berkati anak-anak-Mu para medis ya Tuhan dalam karir mereka. Tuhan juga yang campur tangan, Kau pakai dan Kau berkati mereka. Berkati para petani ya Tuhan. Hamba berdoa, berkati semua anak-anak-Mu para petani. Mereka adalah orang-orang yang berjasa besar untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di bangsa ini melalui pertanian. Itu sebabnya saat ini berkati para petani, biar mereka bisa berhasil ya Tuhan dalam apa yang mereka tanam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati, dan Tuhan memakai para petani dalam nama Tuhan Yesus. Berkati apa yang mereka tanam, sehingga apa yang mereka tanam bisa berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para PNS ya Tuhan, supaya mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini dalam bidang apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong, Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu. Mungkin ada mereka yang karir yang sedang mereka jalani, mungkin ada mereka yang profesi pekerjaan yang sedang mereka jalani belum disebutkan. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati semuanya ya Tuhan. Para pebisnis, berkati bisnis mereka. Para pengusaha, berkati. Para pedagang, berkati semuanya. Tuhan campur tangan dalam semua pekerjaan mereka. Tuhan memberkati sehingga anak-anak-Mu bisa berhasil dalam semua
pekerjaan yang mereka lakukan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan. Bahkan saat ini hamba berdoa bagi para pensiunan. Tuhan tolong dan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa bagi para pengangguran. Tuhan jamah, lawan dan berkati anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran. Nyatakan belas kasihan-Mu Tuhan. Tolong mereka, buka pintu bagi mereka untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang baru. Beri hikmat bagi mereka untuk bisa membuka lapangan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu apapun profesi mereka. Saat ini Bapa di sorga, hamba berdoa ya Tuhan, kami berdoa, kami bersepakat bersama untuk berdoa bagi pemerintahan kami di bangsa ini. Berkati bangsa dan negara kami ini Tuhan. Kami mengasihi Indonesia. Kami percaya Indonesia akan menjadi negara maju dan akan menjadi negara yang diberkati. Berkati bangsa ini, itu sebabnya berkati para pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri. Ajar mereka semua mengabdi bagi bangsa ini. Berkati para wakil-wakil rakyat agar mereka mengabdi bagi bangsa ini. Berkati semuanya ya Tuhan. Berkati tentara, polisi dalam menjaga keamanan bangsa ini. Jamah berkati mereka semua. Berkati semua ya Tuhan yang berperan untuk memajukan bangsa ini. Pakai dan berkati mereka semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bagi keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan kiranya campur tangan sehingga ekonomi bangsa kami ini bisa semakin maju. Keamanan bangsa kami, kemajuan bangsa kami dalam semua ilmu, dalam semua bidang bisa semakin maju dan berkembang. Tuhan tolong, Tuhan berkati ya Tuhan, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa khusus bagi gereja-Mu yang ada di bangsa ini, karena gereja-Mu lah yang menerangi bangsa ini. Berkati ya Tuhan semua organisasi gereja untuk mengabdi dan membawa bangsa ini lebih maju secara spiritual ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati semuanya, para pemimpin-pemimpin gereja, berkati para pemangku kejabatan ya Tuhan di gereja-gereja, Tuhan memberkati. Biar semua gereja-gereja bisa menjadi contoh, bisa menjadi teladan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan juga kiranya memulihkan pandemi yang sedang masih melanda saat ini. Tuhan campur tangan biar semuanya bisa berakhir. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar dan pasti menjawab doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, kita percaya doa-doa dan seruan kita sudah didengar dan pasti dijawab oleh Tuhan dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, saudara rindu berlangganan, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan, kita sungguh bersyukur buat anugerah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.